Kita akan mulai hari ini itu terkait strategi harga. Kemarin kan kita ngomongin produk ya. Jadi ingat kita basic aja 5P ya. Ada yang 9P kemarin ya. Produk, price, hari ini kemarin produk, hari ini price ya. Terus place, promotion, people. Itu sih 5 utama wajib ya. Ada 9 tambahin yang lain-lain kemarin udah saya jelasin. Jadi hari ini adalah bagian yang produk. Seperti itu. Wait, saya share dulu materinya. Oke, sudah terlihatkah kira-kira materinya? Sudah, Pak. Kok saya jadi rusak nih ya? Bentar. Ini kok sudah, jadi rusak? Pak. Ya, bentar. PPT-nya kok jadi kacau ya? Ini saya geser dulu. Oke, hari ini kita efektif efisien aja. Hari ini kita salah satu strategi adalah kita bermain harga ya. Jadi jangan sampai nanti pada saat kamu bisnis nanti produknya udah bagus, harganya yang kurang pas ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi apa yang udah kamu buat harus bernilai, harus punya value. Value itu tidak hanya harga price aja ya, itu adalah value untuk di-sell, untuk dijual yang dikaitkan sama harga harga jual. Tapi value di sini selain harga jual ada nilai tambah lain. Kenapa orang harus beli? Kan kemarin kita udah bicara di produk. Nah, hari ini kita akan ngomongin yang price seperti itu ya. Oke, kita masuk untuk strategi harga. Oke, yang pertama, mungkin kamu kalau ke kafe-kafe ya, Starbucks atau whatever itu, di seluruh dunia sudah lazim ada 3 harga biasanya ya. Small, medium, sama yang premium, mungkin seperti itu ya. Yang mana harganya itu bervariasi, cukup bervariasi dan beragam. Seperti itu. Ini kalau saya tanya ke kalian nih, kalian kalau disuruh milih dari 3 ukuran ini, small, medium, sama premium, kira-kira kalian milih yang mana nih? Kira-kira nih. Yuk, silakan. Kamu kalau dari 3 produk ini nih, saya pengen tahu aja, kira-kira mindset kalian akan prefer milih yang mana? Apakah yang small, yang medium, atau yang premium, yang big? Yang mana kira-kira? Premium, Pak. Premium. Oh, premium. Yang gede ya. Oke. 1 premium, Desi premium, Rahmatullah premium. Oke. 2 premium ya. Ada lagi? Kira-kira? Ada lagi? Ini biar kalian mindsetnya kebuka nih sebenarnya. Ada lagi kira-kira? Mas Muhammad mungkin? Premium, Pak. Yang mana? Premium. Oke. Ada lagi? Gak ada lagi. Semua premium ya. Mbak Uut, ketua kelas, kamu kira-kira pilih yang mana, Mbak, kalau beli, Mbak? Uut itu, Pak, sedang ngurusin kakeknya, Pak. Oh, sedang ngurusin. Oh ya, mohon maaf. Oke, yang lihat aja nih. Kamu premium juga, Mbak Widya. Oke. Yang tengah, Pak. Kalau kamu memang medium. Oh, ini ada yang medium ya, medium 2. Kalau kalian tanya ke saya, Pak Rahman pilih yang mana? Kalau saya, jujur saya pilih medium. Serius. Saya pilih medium. Why? Itu ada di YouTube. Jadi sebenarnya antara kalau di Starbucks kan small, tall, sama satunya saya lupa ukurannya. Nah, ya itu. Saya pilih itu yang tengah. Kenapa? Tengah sama yang premium itu sebenarnya nggak jauh beda. Serius. Itu nggak jauh beda. Sebenarnya. Paling bermain di es sama airnya doang sebenarnya. Kalau saya sih pilih medium. Nah, that's why kamu kalau beli di toko kopi atau coffee shop gitu pasti akan dibanding, tahu ya bundling ya. Jadi beli apa tambah roti, beli kopi tambah roti. Nah, itu biasanya akan dapat adalah medium dibanding sama roti. Itu. Jadi, kalau saya pribadi kalau beli di coffee shop, saya akan pilih yang tengah. Yang medium. Itu. Saya akan pilih yang medium. Kenapa? Dia nggak lebih banyak daripada premium ya, so far 11-12 lah.
tapi nggak sesedikit yang small. Dan biasanya medium itu akan dibundling. Dibundling itu ditambahkan dengan produk apalah. Seperti itu. Jadi, tapi ya orang lain-lain ya, kalau saya sih akan milih itu. Nah, salah satu strategi itu mereka akan bermain 3 harga. Untuk sampai segini gimana Pak? Oke, nanti kita bahas. Jadi, ini contoh kopi ya. Jadi, kenapa orang kok akan memilih rata-rata premium? Itu sebenarnya lebih ke arah psikologi sebenarnya. Psikologi kita melihat, wah ini lebih banyak nih, wah ini lebih dikit nih. Seperti itu. Kenapa orang sudah distract, dimanipulasi sama ukuran gelasnya. Padahal isinya belum tentu. Seperti itu ya. Jadi kalau saya pribadi saya akan pilih medium. Termasuk kamu beli barang, misalnya apa ya? Beli kaos lah, atau beli baju lah, atau beli yang lainnya. Nah itu rata-rata akan memilih yang misalnya beli 2 gratis 1. Nah, pernah ya? Beli 2 gratis 1. Nah, itu biasanya di diskon kurang lebih 30%. Sebenarnya dia bermain harga di diskon sebenarnya. Jadi seringkali seperti itu. Jadi kalau beli dapat 1, nah itu diskon antara 30 sampai 40%. Itu sebenarnya kurang lebih seperti itu sebenarnya kalau dihitung-hitung. Jadi ya itulah pilihan kita ya. Jadi kalau kamu nanti jadi konsumen, minimal kamu tahu strategi orang jualan bahwa diskon itu bisa dibanding dengan yang lainnya. Atau itu bundling ya sebenarnya ya, beli 2 gratis 1 ya, itu banding sebenarnya. Ya, walaupun itu sebenarnya diskon. Beli di coffee shop misalnya promo, beli yang medium ini dapat kue ini, itu sebenarnya konsep diskon. Jadi dia sebenarnya untung, saya bilang untung, tetap untung. Kenapa? Harga diskon pun itu dalam hal ini tetap mengcover produksinya daripada barang yang sudah diproduksi nggak kejual. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai misalnya kamu nanti bisnis ya, atau kamu kerja di suatu perusahaan udah diproduksi nggak kejual, itu rugi. Prefer kejual tapi mungkin tidak harga full. Nah, nanti kamu akan belajar tuh harga pokok produksi ya, terus harga jual. Nah, itu harus tahu itu nanti selisihnya. Jadi jangan sampai kalian rugi. Jadi nggak ada di dunia ini, oke, saya jual deh, saya diskon segini, saya jual rugi. Itu setahu saya kagak ada ya. Nggak pernah ada jual rugi ya. Ada yang jelas itu adalah jual untung laba tipis. Nah, itu oke. Tapi kalau jual rugi, apa ya nyebutnya ya? Jujur saya sih nggak pernah dapat jual rugi ya. Even tuh bisnis yang lagi sell itu apa sih? Cuci gudang ya. Cuci gudang itu nggak ada jual rugi setahu saya ya itu. Itu sih. Jadi makanya kalau kamu nanti beli, sell itu menarik sekali. Bahkan di tempat saya nih, di BSD, di Tangsel, itu ada bukan toko sih, kawasan ya. Kawasan itu namanya Jakarta Premium Outlet. Yang isinya di situ semua adalah barang diskon. Yang bermerek lah Adidas lah atau apa yang layer 2 ya. Layer 1 kan Louis Vuitton gitu-gitu ya. Guess, itu yang layer 1 kita nggak bermain di sana. Layer 2 Adidas, Skechers dan sebagainya yang namanya branded itu semuanya diskon dan bundling. Itu ada Jakarta Premium Outlet CPO. Bukannya saya promo ya, cuman di situ kita belajar bahwa ternyata saluran penjualan mereka atau channeling ya, sih sebenarnya channeling atau saluran menjual itu ada yang outlet, misalnya outlet yang benar-benar premium di mall-mall besar, dan ada juga yang mereka menjual di tempat untuk outlet yang untuk isinya diskon doang ada. Jadi memang ya jangan sampai mereka rugi, barang yang sudah diproduksi nggak kejual. Intinya itu sih sebenarnya. Tuh, jadi jangan sampai. Nah, itu kalau produk. Benar ya, itu kalau produk. Bentar. Saya jawab. Itu tentu saya dulu bentar. Oh. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita ngomongin harga nih, harga, bagaimana kalau servis? Nah, kamu harus mikir loh, servis. Bisnis services itu apa sih? Contoh, kayak misalnya di Taiwan, di Jepang, Korsel, semua kurang lebih ada semua caregiver gitu ya. Itu kan services, bener nggak? Nah, itu. Wait a minute. Nah, itu kan service. Terus,
Kalau di Indonesia, services apa? Misalnya jasa pengiriman, ekspedisi itu servis. Tuh. Kalau kayak di ini yang saya kadang itu kepikiran contoh services yang gede big ya. Yang mungkin kita nggak kepikiran. Haji. Haji itu services bukan? Haji kan services ya. Kaitannya pelayanan haji, tiket pesawat, hotel dan sebagainya bla 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 gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya produk tapi dalam bentuk services. Bisa nggak Pak harganya dibanding? Mungkin bisa aja ketika pada saat umroh. Tahu ya umroh ya? Umroh sekarang kan ada ya services umroh ke Tanah Suci Mekah sekaligus ke Dubai, jalan-jalan ke Timur Tengah. Kan ada seperti itu ya, benar nggak? Haji Iya, ada juga Pak. dibuat Haji Plus. Nah, itu kayak gitu. Cuman setahu saya jalan-jalannya juga di sana ya. Di Abu Dhabi atau Dubai, terus ya Timur Tengah, Turki atau mana lah. Tapi saya jarang nemuin misalnya umroh jalan-jalan ke Eropa gitu ya. Itu saya sangat jarang nemuin. Ya, jarang. Kenapa? Kerjasamanya. Karena servis itu sulit. Misalnya caregiver di Taiwan gitu ya. Bundling sama servis apa kayak yang lain. Nah, itu saya kurang tahu tuh. Nah, itu bisa nggak? Nah, karena itu katanya kerjasama sama perusahaan lain yang mau bundling. Contoh kayak misalnya umroh nih. Kerjasamanya adalah sama maskapai penerbangan khusus, terus sama services di sana di Turki sama Abu Dhabi punya kenalan umroh. Nah, saya punya teman itu dia dulu tour guide ya, tour leader. Dia sekarang punya perusahaan backpacker. Kerjanya hampir setiap tahun keliling luar negeri terus, serius. Luar negeri terus. Dia punya backpacker yang murah meriah. Dia punya services ke Eropa. Jadi dia bisa ke Eropa itu sesuai budget, tapi ada minimumnya ya, ada minimumnya. Ini teman saya nih, ada minimumnya. Cuman backpacker, nggak boleh misalnya, bro, nanti gua ke sana pakai bis, pakai apa? Nggak bisa. Jadi nyari tiket pesawat bareng-bareng, terus di sana nyari penginapannya nggak hotel, tapi R&B. Tahu ya R&B ya? R&B, terus jalan-jalannya nyewa mobil. Nah, itu ada. Karena dia punya pengalaman tour leader, tour guide ke sana. Dan dia kasih servis harganya, ada harga yang standar reguler, ada yang premium. Kan budgetingnya gitu jadinya. Regulernya seperti apa? Regulernya adalah sesuai standar, pakai kendaraan umum lah, atau sewa mobil lah, atau hotelnya R&B lah, seperti itu. Kalau premium, dia kerjasama sama pihak sana yang kenalan orang Indonesia yang tinggal di Eropa. Kalau premium, dia buatkan homestay. Jadi dia nggak pakai R&B, ada homestay khusus. Terus dia keliling sekitar situ. Ada. Masalahnya services sama produk beda. Kalau produk, kalian tahu nih, bahan bakunya misalnya air minum, air mineral ya. Botol itu berapa rupiah sih? Ya kan, produksi botol itu berapa rupiah sih? Packagingnya berapa rupiah sih? Airnya sendiri, ngolahnya, ngambilnya itu berapa rupiah sih? Jadilah produk air mineral. Harganya 8.000. Kalau di breakdown banyak banget ya. Itu belum pengiriman dan sebagainya. Terus, yang agak itu sedikit deh, yang raw material yang sekarang lagi agak booming ya, tambangan di Indonesia lagi agak di boomingin nih sekarang nih tambang ya, mining. Tapi tambang-tambang yang mungkin untuk bahan baku elektronik, kayak misalnya untuk chip, untuk nikel, yang untuk handphone ya. Nah di Indonesia kan lagi di boomingin ke sana. Nah itu gimana Pak? Nah itu raw material, bahan bakunya Dali, tapi produksinya yang kita ada investasi itu bisa kelihatan. Tapi kalau services nggak bisa, susah. Apalagi itu tadi masalah jasa layanan haji atau umroh atau keliling-keliling wisata ke Eropa. Tahu nggak? Ada services yang itu harga kalian nggak bisa prediksi. Tahu nggak contohnya apa? Konsultan. Nama baik. Wait a minute, saya ambil gelas dulu. Ini contoh nih. Ini produk ya, tahu ya kalian ini produk Le Mineral ini. Ini kelihatan nggak ya? Produk Le Mineral kelihatan nggak ya? Nih, ini produk Le Mineral. Nih, sekarang kan produknya ada yang botol besar biasa, ada botol kecil. Nah, kalau Aqua itu ada yang gelas, paham ya? Harganya lain-lain, mirip-mirip dari mililiternya.
Nah, sedangkan Le Mineral sendiri sekarang ada konsep galon, yang mana galonnya nggak bisa nggak bisa diisi ulang ya. Kalau di Indonesia, mungkin pernah tahu ya di Indonesia, kalau kalian pulang Indonesia kan ada Le Minerale tapi nggak bisa diisi ulang. Tahu ya galonnya Le Mineral, tahu kan? Nah, Oh, itu lebih murah daripada Aqua. Tuh, cuman akhirnya kalau buat saya sih, mohon maaf, jadi polusi lingkungan tanah karena nggak bisa di recycle, bukan nggak bisa di recycle ya, nggak bisa diisi ulang, jadi akhirnya dibuang ya, sampah numpuk. Nah, itu mau diapain nggak tahu saya juga, karena itu saya belum pernah tahu ya tuh. Nah, itu kalau produk ya. Di sini saya kasih contoh lagi, yaitu apa? Yaitu eh, konsultan. Tuh, konsultan ini yang susah saya bilang. Jadi konsultan ini biasanya adalah jam terbang, terus profesionalisme dia. Jadi ketika kamu nanti ketemu konsultan, dia biasanya akan nembak harga, yaitu wajar-wajar aja. Misalnya konsultan sudah ekspertis, harga berapa Pak? Ada press listnya? Nggak ada, segini. Saya kan misalnya ngisi training ya, saya ngisi training di suatu perusahaan, antara perusahaan menengah sama besar saya kasih harga lain, gitu loh. Tergantung ekspertismu. Nanti contoh, kayak caregiver nih, kalian sudah senior nih caregiver nih, contoh nih services nih, buat kalian services bagus nih. Jadi ketika kamu sudah senior, sudah ekspertis ya, di sini yang kita lihat adalah ekspertis, pengalaman atau experience-nya. Di situ nanti ketika kamu udah experience lebih dari 10 tahun gitu ya, kamu diminta untuk sendiri private, kamu bisa nembak harga. Saya pernah pengalaman produk tapi services ya, yaitu apa, waktu yang saya sakit, jadi kita ada sih di rumahnya saudara saya, kita buatkan kamar khusus ya, kamar khusus untuk yang saya, kita datengin nurse ya, nurse kita nyebutnya nurse kita datengin, yang mana dia nggak dari rumah sakit, nggak dari mana-mana, dia personal pribadi, dia adalah nurse perawat senior di salah satu rumah sakit Fatmawati Jakarta. Mungkin tahu ya Fatmawati ya. Harganya itu lain sama harga kalau pakai agen sendiri atau dari harga rumah sakit lain. Jadi harganya personal, datang itu mahal, serius. Itu contoh. Jadi saya punya expertise nih. Tuh. Atau misal saya bisnis bela diri. Saya di sini ada bisnis bela diri. Sebagai coach bela diri, adalah bela diri. Ketika saya buka reguler anak-anak, itu lain ketika ada minta private. Private, sama-sama private, itu bisa saya kasih harga lain. Kok bisa Pak? Bisa. Tergantung. Kan tergantung experience saya. Saya kasih lihat ke dia gimana. Itu. Dan kita lihat. Nah, makanya kalau kamu punya sertifikasi yang senior ya, kayak saya misalnya psikologi gitu ya, ada certified psikologi, saya bisa nembak harga tanda kutip. Kenapa? Harga pokok produksinya, HPP-nya itu beda. Kalau barang Le Minerale itu kelihatan harganya. Tapi kalau services as the experience itu lain. Contoh yang paling lagi ngetren kemarin ya, yaitu adalah sebagai koki private. Koki private di orang-orang yang punya duit. Mungkin kamu pernah tahu ya, koki ya. Saya lupa tuh, koki pribadi lah. Nah, itu panggilannya itu beda. Serius. Makanya ya itulah. Jadi ya apa namanya? Kalau misalnya kamu punya expertise, bagus. Tapi kalau apa namanya? Nggak ada expertise, coba kamu cari expertise di situ ya. Itu ibarat kalau kamu kerja, nih ini produksi ya, kalau jasa, Pak jasa, contoh lain laginya apa Pak? Jasa lain laginya adalah kamu sebagai karyawan, mau dimanapun itu karyawan, kamu jual jasa, itu produkmu. Semakin kamu berpengalaman, semakin kamu bisa negosiasi harga, ngerti ya? Tuh. Jadi karyawan itu, entah kamu kerja di mana, ngikut orang, itu juga bisa dibilang produksi, tapi jasa. Yang mana harganya itu sesuai pengalaman. Kan gitu sebenarnya. Ya. Saya itunya gimana? Ya kalau kamu nggak ada punya pengalaman, ya kamu jangan berani-berani nembak tinggi ya. Jangan berani-berani minta tinggi. Biasanya kan ya lewat-lewat. Jadi ada harga pasar, ada pokok produksi,
jadilah harga jual. Jadi kamu lihat nih, kamu sebagai karyawan nih, caregiver lah, taruhlah. Pengalaman 3 tahun, 4 tahun. Harga pasaranmu berapa? Kan gitu. Ini jasa, saya ngomongin jasa ya, biar gampang jasa dulu. Harga pasaran sana berapa? Oh, harga pasarannya 10 juta, taruhlah. Saya minta 12 juta. Masih make sense. Cuman pertanyaannya adalah, why? Saya harus bayar 12 juta. Add value-nya apa? Nah, disitulah yang kamu harus jual. Misalnya, kamu kasih servis apalah, terserah. Misalnya, ya bisa ketambahan 1 jam setiap minggunya. Atau kamu dalam seminggu sekali bisa diajak jalan free atau apa ya, terserah lah, whatever itu. Saya punya dulu bisnis, tapi sekarang udah enggak. Saya dulu punya bisnis yang namanya adalah shadow teacher. Shadow teacher mungkin kamu nggak paham, saya jelasin dikit. Yang udah paham mungkin sudah tahu ya, shadow teacher adalah guru pendamping buat anak-anak berkebutuhan khusus. Tuh, saya tahu harga pasaran A, harga pokok produksi HPP-nya B, harga jualnya harusnya adalah B disesuaikan dengan A kan gitu ya. Tapi saya jual agak lebih tinggi 10% sampai 20%. Kenapa? Karena yang pertama, shadow teacher saya lulusan psikologi, satu. Kedua, 2 minggu sekali, kalau misalnya ada visit keluar, ini shadow teacher boleh nemenin. Itu free, misalnya gitulah. Jadi, apa add value-nya? Biar kamu ada tambahan harga. Itu kalau jasa. Ngerti ya? Itu contohnya. Nah, terus habis itu, kalau produk gimana? Produk biasanya sih ya diskon, bundling, itu sih strateginya. Jadi makanya kalau balik lagi ke sini, ada 3 harga wajar. Nah, ini saya next lagi gambar. Nah, ini gambar next. Namanya decoy effect ya, strategi pricing. Salah satunya, small, medium, large. Tuh. Tambah 5.000, dapat large. Nah, menguntungkan daripada ukuran paling kecil. Nah, kalau kamu ternyata yang besar, ini saya tadi tanya, kenapa kau minta large coba? Bukan medium, bukan small. Berarti kamu kena decoy effect. Seperti itu. Padahal ini sama ini itu mirip. Jadi sebenarnya kok kamu gimana jelasinnya ya? Jadi ini gini deh. Sebenarnya cuma ada 2 antara small sama medium. Ini ukurannya beda. Ini ukurannya beda serius. Dan ini itu lebih banyak daripada ini. Pahami dulu nih. Nah, cuman kita buatlah decoy effect tambah 5.000. Beli yang ini. Padahal ini sama ini 11-12. Kamu harus lihat di bawahnya sini nih. Di bawahnya sini ya. Nih, kamu harus lihat berapa senti. Kamu kalau nggak percaya, coba aja beli kopi large sama medium, kamu tuangin ke gelas atau botol, hitung berapa liternya. Tapi jangan pakai gelas ini, jangan. Harus di yang fair. Misalnya di botol aqua lah, atau botol minuman, kamu lihat berapa sih tingginya. 11-12 serius. That's why kalau saya beli, saya pilih yang medium. Seperti itu. Itu kurang lebihnya gitu sih kalau saya. Oke, kira-kira ada pertanyaan nggak sampai sini? Ya, jadi kalian yang tadi pada beli large, next ya, cobalah mulai kritis ya, mulai oh iya ya, gitu ya. Nah, itu ya, coba tuh. Itu namanya decoy effect, psikologi sih sebenarnya. Jadi itu. Kalau saya pribadi, saya pilih yang medium. That's it. And then biasanya di medium, di situ sering dapat yang namanya bundling. Jadi, while you pay 43 ya 100 ya, 1000 ya, 43,000, you also get something else. Jadi kamu dapat 45.000 jebret. Nah, ya gimana Mbak? Ini Asep Dian Lukman. Ya gimana Mas? So. Ya Pak, izin tanya Pak. Yuk. Terkait dengan decoy effect ini berarti perusahaan ini melakukan penipuan terhadap konsumen ya? Enggak, itu bukan penipuan Mas. Enggak, itu enggak penipuan sebenarnya. Itu adalah strategi penjualan. Itu strategi pemasaran. Jadi dia ada kasih umpan, sebenarnya mengumpan bahwa kamu beli yang mana. Karena pilihannya kan preferensinya di kalian. Yang bohong itu adalah, kalau penipuan itu adalah gini, misalnya kamu beli harga 45.000 nih, yang large, gitu ya Mas ya. Nih, tapi yang dikasih adalah yang small atau medium, itu penipuan. Paham nggak? Nah, jadi gelasnya 45.000 tuh, tapi isinya atau itunya seharga small. Nah, itu penipuan. Tapi kalau ini
yang apa namanya, yang ini dia nggak menipu Mas, dia memang kasih harga segitu dan itunya sesuai, itunya apa isinya sesuai ukuran segitu gitu loh. Maka saya bilang 11-12, agak lebih dikit yang 45.000 tapi nggak jauh beda sama yang 43.000 gitu loh, paham nggak maksudnya Mas? Oh, oke, Itu. oke, paham Pak. Nah itu nggak Makasih. penipuan gitu. Penipuan adalah ketika dia tidak menginfokan atau tidak apa yang nyebutnya ya, tidak menjelaskan di depan. Ini saya pernah nih kejadian, dan saya bilang itu penipuan. Contohnya gini, jadi ternyata di situ tuh ada promonya beli yang 43.000 ya dapat bundling sama roti atau kue apa saya lupa deh itu. Nah tapi kuenya nggak dikasih. Nah itu penipuan karena ada tulisannya di promonya, ini ada loh kuenya loh, kok saya nggak dikasih gitu loh. Dia bilang enggak Pak, Bapak bilangnya hanya beli, Bapak bilang, ini ingat dengerin baik-baik, Bapak bilangnya hanya beli yang medium, tidak bilang promo. Buat saya penipuan, kenapa? Ada tulisannya tapi si karyawannya nggak ngeh atau nggak tahu atau nggak mengarahkan, Pak Bapak kalau beli yang 43.000 ini dapat loh kue ini. Paham nggak Mas Asep? Nah Ya Pak, itu paham. Clear Pak. itu bedanya. Jadi kalian semua harus hati-hati kalau beli something. Dan jualan pun hati-hati juga, jangan sampai dikesannya nipu. Nah itu. Makanya saya bilang, saya kalau keluar, saya antara beli small atau beli medium. Kenapa medium? Biasanya ada bundling. Tuh. Jadi ada Deko itu ada satu hal yang mungkin saya bilang, ya itu sih cuman apa ya, cuman ngumpan aja sebenarnya. Itu umpannya itu yang tengah biasanya. Gitu. Jadi ya terserah yang mana dibuat menarik tuh. Jadi ya biasanya gitulah. Tapi biasanya Mas, ini biasanya nih teman-teman semua di sini. Ada yang mungkin ini agak membingungkan. Ini saya bilang agak lebih naik lagi levelnya. Harganya di situ kan 40, 43, 45 ya. Benar nggak? Nah, dibilang 45 premium. Misalnya bahan bakunya beda daripada harga yang 40 sama 43. Misalnya 40 43 kopi robusta sama kopi apa sih satunya arabica gitu ya. Nah, kalau yang 45.000 itu bahan bakunya bukan robusta, bukan arabica, yang lain yang lebih premium. Paham nggak maksudnya? Bahan bakunya atau kopinya jenisnya lain, bukan robusta, bukan arabica, lebih premium lagi. Misalnya jenis A gitu loh. Paham ya? Nah, dikasih 45.000. Itu yang harus kalian perhatikan. Bener nggak dari situ? Atau mungkin ternyata sama aja nih robusta sama arabica. Itu saya sama istri saya sering gitu. Misalnya kita beli barang nih. Wah, yang harga paling mahal bahan bakunya lain nih. Bahan bakunya lebih mahal nih. Misalnya kayak ini contoh nih ya, contoh makan. Harganya yang small sama yang medium 40-43.000 daging sapi lokal. Clear ya? Yang 46.000 atau 45.000 wagyu, misalnya gitu. Premium nggak dagingnya? Premium kan dagingnya, tapi potongannya kecil. Nah, itu lebih membingungkan Mas Asep dan teman-teman. Kalau kopi kan udah kelihatan ya, kan udah kelihatan kopi. Kalau daging, kalau yang itu kan ketika barang bilangnya bahan bakunya premium nih, yang 45.000 adalah wagyu nih, tapi memang kecil potongannya. Kalau yang 40 sama 43.000 daging biasa nih, tapi potongannya standar, gede. Nah, kalian lebih bingung lagi milihnya. Bener gak? Bingung lagi kan milihnya pasti. Itu decoy memang. Itu modelnya gitu tuh memang. Jadi, kalau Bapak pilih yang mana? Soalnya saya juga belum pernah tahu, kalau saya sebagai pembeli awal ya, saya belum pernah tahu apakah benar yang 45.000 atau 45.000 yang lebih premium ini adalah benar-benar wagyu. Kita belum tahu. Nah, akan menjadi penipuan Mas Asep ketika dikasih bukan wagyu. Itu baru penipuan. Ketika, oh bahan bakunya beda nih. Gitu Mas Asep. Clear ya sampai sini ya? Oke Pak, Tuh. paham. Terima kasih. Nah, bagaimana kalau produk pemerintah? Bingung lagi kamu. Tahu nggak contohnya apa kalau Indonesia? Pertamina. Tahu nggak contohnya? Listrik. KWH-nya, ininya. Kan kadang kita nggak tahu ya. Tiba-tiba naik gitu ya. Atau tiba-tiba, kok gue ngisinya segini sama bulan lalu lebih cepat habis dan sebagainya. Banyak variabelnya. Itu. Contoh tuh ya, contoh.
Terus misalnya kayak kemarin tuh, saya tuh seneng kok ada pemerintah biasanya services ya, produknya listrik, pemutihan, terus apa namanya, diskon jalan tol. Alhamdulillah lancar. Diskon jalan tol. Nah, itu biasanya kalau pas lagi lebaran lagi tuh, wah, ada diskon nih. Wah, tapi kita harus hitung lagi bener nggak diskon atau bener-bener ya cuman cuman harga apa, harga ya, tapi spesies diskon sih ya. Cuman mungkin beda beda perhitungan dikit sih saya bilang. Nah, itu contohnya. Ya, gitu. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini salah satu konsep harga dasar. Jadi, lu kalau pengen buat, kalian semua di sini, lu semua kalau pengen buat harga, harus tahu dulu total produksinya berapa nih. Total produksi. Materialnya berapa? Cost labornya berapa? Overheadnya berapa? Operasional ya. Jadi total cost. Nah, itu contoh ya. Pak, kalau tadi konsultan, Pak, gimana? Services gimana? Cost materialnya itu adalah belajar. Kamu kuliah sama saya di UT, itu adalah cost of materialnya. Tuh ya. Cost labor dan sebagainya, ini mungkin nggak ada ya. Overhead mungkin nggak ada. Jadi makanya total cost-nya ini adalah, misalnya kamu sebagai karyawan, ketika kamu lulusan SMA, SMK, STM, sama lulusan S1, harga beda. Harus beda. Jangan sama. Nah, itu contohnya. Kenapa? Karena ada biaya apa, overhead sama cost materialnya kamu kuliah tuh. Terus kalau mau menjadi final sales price harus dilihat total cost dasar profitnya berapa, 20%. Final sales price-nya ada profitnya. Nah, masalahnya adalah yang harus kalian lihat ada harga pasar, market price. Sesuai nggak nih? Nih, kamu kasih 20%, ini harus tahu dulu nih market price-nya berapa nih, tinggian atau rendahan. Nah, itu contoh. Jadi jangan sampai lupa. Ada market price. Kamu tiba-tiba kasih 20%, tapi secara eksternal kamu nggak tahu market price-nya berapa. Nah, misalnya kalau dari sisi jasa, sebagai karyawan, lu nggak tahu gaji gue tuh berapa sih sebenarnya untuk posisi staff ini, berapa sih sebenarnya di luar. Harus cari tahu harga market price-nya untuk posisi staff ini berapa. Nah, gitu loh. Jadi jangan sampai ketinggian. Pak, rumusnya ada nggak, Pak, dari market price untuk produk maupun jasa, services ada nggak? Beda-beda sih, Mas. Tuh, kalau saya sama istri saya kalau di rumah makan ya, istri saya kan catering sama bikin pastry-pastrian lah, whatever itulah. Dia biasanya ngasih 80 sampai 100% profitnya, ngambilnya. Kenapa? Harga jualnya itu adalah 100%, maksimum 100% dari total cost. Jadi untungnya 100% atau dua kalinya. Kenapa? Karena itu yang lazim di food and beverage. Tuh. Nah, kalau yang lain produk gimana? Itu tergantung. Cuman biasanya sih standarnya itu tak tertulis biasanya adalah 20%. Minimum 20%. Pak, kenapa 20%? Ya, itu yang apa ya saya bilang ya. Itu yang terjadi seperti itu, kurang lebih. Gitu ya. Itu yang memang lazim yang biasa diambil 20%. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita masih ngomongin ini nih. Tuh. Oke, ada pertanyaan sampai sini sebelum saya lanjut? Oke. Kalau nggak ada, saya lanjut nih. Saya lanjut ke materinya. Nah, jadi kalau kita ngomongin konsep dasar harga, harga itu apa sih? Nilai yang dipertukarkan konsumen untuk manfaatnya, untuk konsumsi, penggunaan, atau kepemilikan suatu barang dan jasa. Pak, ditukar sama apa ya? Sama duit, materi, atau yang lain. Nilai tukarnya apa? Tuh. Misalnya contoh, kalau di perang, nggak pakai duit. Misalnya apa ditukar sama apa? Barter. Itu bisa. Cuman harga ini kan sebenarnya adalah suatu nilai untuk barteran dengan apa? Yaitu kalau kita lihat duit. Kalau di perang ya, itu sulit. Mata uang itu nggak berlaku. Bukan nggak berlaku ya, sulit berlakunya ya. Kalau misalnya di Palestina, di Ukraina, yang sekarang yang lagi muncul tahu ya, di Pakistan sama India. Itu nilai pertukaran mata uang agak sulit di sana kalau perang. Kenapa? Karena konsumsi pada saat perang sama non perang lain. Kayaknya ya barter. Gua punya sayur, lu punya daging, tukeran dong, bisa nggak? Nah, itu ya. Jadi harga itu dipakai sebagai senjata pemasaran. Maka perusahaan melakukan persaingan harga. Ini satu aja nih.
melakukan persaingan harga. Jadi harga itu bersaing di pasaran ya. Seperti itu. Oke. Ini baterai saya udah berapa ya? Bentar. Saya cek dulu. Oke, saya cabut dulu. Bentar. Untung aja saya masih bisa nih online karena di gunung ini agak sulit sinyalnya ya. Saya lagi di gunung nih ya. Di Jawa Barat di gunung. Jadi agak sulit. Tapi alhamdulillah sinyalnya ada ya. Harga selalu menjadi kunci keberhasilan persaingan? Bisa jadi. Jadi kalau kualitas produknya general umum, harga itu bisa menjadi persaingan. Tapi tidak berlaku pada saat barang itu luxury atau barang yang lux, barang yang mewah. Itu tidak berlaku. Makanya harga nanti kamu akan belajar di ekonometrik atau ekonomi mikro dan makro terutama. Ekonomi harga itu ada elastisitas harga. Elastisitas harga yaitu adalah harga di mana itu akan terjadi keseimbangan antara demand ya, permintaan sama pembelian itu sama alias nol. Itu adalah kesetimbangan atau elastisitas harga. Gitu ya. Jadi memang harga itu menjadi persaingan. Jadi ketika harganya tinggi nih. Nah, pembeliannya rendah. Bisa. Nah, ini tergantung. Makanya nanti kamu akan belajar di ekonometrika nanti ada pasar monopoli, ada pasar oligopoli. Ketika yang menjual itu hanya sedikit, harga itu menjadi persaingan. Tapi pada saat oligopoli, ketika misalnya pasar itu sudah jenuh, sudah banyak yang jual, harga itu sudah tidak terjadi persaingan. Yang terjadi adalah add value-nya. Nilai tambahnya apa? Seperti itu ya. Itu jadi tidak menjadi persaingan. Itu kalau di pasar non monopoli. Seperti itu. Oke ya. Nih, sistematika penerapan harga. Nih. Langkah 1, kamu harus menganalisis situasi pasar. Ini saya bilang harga pasar, market price. Ya, kamu harus lihat bentuk pasarnya, elastisitas permintaan, tinggi apa enggak permintaan, faktor yang mempengaruhi elastisitas, apa-apa aja ya, misalnya kemampuan beli dan sebagainya. Itu. Wait a minute. Ini di bawah kayaknya ada paket, bentar ya. Oke, sip, biarin aja taruh di luar. Nah, itu. Terus yang kedua adalah identifikasi faktor-faktor pembatas. Pembatas itu maksudnya apa? Ya hal-hal yang bisa mempengaruhi harga. Contohnya biaya produksi. Kedua, peraturan pemerintah. Jadi memang tugas pemerintah ini sulit-sulit gampang. Kadang bisa memperlancar atau memperkeruh ya perekonomian suatu negara. Tuh. Kepentingan perantara dalam hal ini adalah mediator atau bahasa lainnya tahu nggak kalian? Perantara, broker, ya mungkin tahu ya broker ya, ini kok ada 2 nih. Jenis persaingan, persaingannya apa? Monopoli, oligopoli, ya seperti itu. Strategi bauran pemasaran, gimana bauran pemasarannya? Apakah baurannya luas secara demografi ataukah kecil? Terakhir adalah etika dalam bisnis. Apakah dilakukan yang non etika ataukah dilakukan yang beretika? Pak, non etika contohnya gimana? Ya, penipuan atau yang tadi Mas saya bilang penipuan etika bisnis ya. Jadi kesannya, wih, dapat banyak tapi ternyata bohong. Ini yang kejadian nih yang saya kadang-kadang kemarin nih contoh. Ini saya agak ngomongin nyerempet dikit, mas saya jadi kasus ya. Kamu tahu kan salah satu kebijakan pemerintah kita MBG tahu?
Tahu ya? MBG tahu kan, makan bergizi gratis. Nah, Tahu, Pak. kemarin ya isunya kan banyak yang keracunan. Tapi ternyata yang keracunan dikit, kata Pak Prabowo, Presiden nggak keracunan dikit. Nah, poin saya bukan masalah itunya, tapi masalahnya adalah pada saat orang jadi partner, ya. Nah, kan kita nggak tahu ya masaknya ya, bahan bakunya, apanya kan kita nggak tahu ya, bener kan? Nah, itulah yang jadi kadang-kadang kita kepikiran, gitu. Gimana Mbak Widya? Bener nggak Enggak, Pak. kira-kira? Oh, enggak. Jadi itu yang kadang saya tuh kepikiran, ya saya tuh kadang kepikiran gini loh. Ketika kita udah servisi seperti itu ya, atau misalnya gini deh, kamu punya hajatan, misalnya saudaramu nikah, atau kamu nanti mau nikah ya, atau mungkin temanmu nikah, misalnya hajatan, apa? Catering. Udah nawar harga segini, 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 tapi kualitas kan kita harus tahu ya. Jangan sampai nanti pada saat udah catering, udah bayar, jebret, ternyata keracunan semua, ya. Amit-amit deh. Nah itu contoh ya. Saya sering kali ketika yang services ya terutama itu agak dangerous. Why kita nggak bisa memastikan benar-benar. Paling contoh paling seringnya tahu nggak? Saya ngerekrut karyawan misalnya sebagai HRD. Saya nggak tahu ini karyawan beneran bisa apa enggak kan? Dia udah pasang harga tinggi misalnya gitu. Ternyata pada saat kerja memble. Nah itu maksudnya ya. Jadi kita harus tahu dulu nih. Karena services itu juga lumayan ya. Ini pembatas untuk harga. Jadi kita harus tahu nih. Tuh ya. Dan peraturan pemerintah itu juga mempengaruhi. Mana Indonesia sekarang sudah membuka ya bahwa impor itu tidak ada batasan. Kalau dulu kan impor ada batasan ya. Nah, ini contoh juga. Jadi kebijakan pemerintah itu ya lumayan ya. Lumayan mempengaruhi ya. Tuh. Karena kalau enggak ya kasihan kan kita harus bersaing ya dengan pihak luar. Terus, tetapkan sasaran, segmentasinya apa? Mahasiswa kah, siswa kah, atau orang berduit kah, atau umum kah, atau karyawan, whatever itu. Untuk mengambil maksimal keuntungan. Jadi kamu harus lihat, sebelum kamu ke pricing yang SD segmentasi, kita balik lagi ke produk kemarin. Ini produk lu ini untuk apa sih? Nah, contoh kayak kemarin saya sering pakai adalah warteg. Ketika kita menerapkan segmentasinya adalah umum, nah harganya gimana nih? Harga pasarnya gimana nih? Itu loh. Saya punya kenalan, dia itu pagi jualan bubur, malam dia jualan toprak. Tahu nggak? Dia almost every day, 20 days a month, 20 hari per bulan, dalam satu bulan, ya. Dia itu bisa ngumpulin lebih dari 20 juta. Gila nggak? Itu lebih tinggi daripada gaji karyawan. Paginya, bubur, malamnya toprak. Saya hitung tanya, Pak sebulan berapa? Oh sebulan segini, lebih dari 20 juta. Gila. Ya. Tapi saya tanya, itu sebulan full atau gimana? Ya dia lebih sih, lebih dari 20 hari. Lebih dari 20 hari, yang mana lebih daripada 20 juta. Jadi kalau saya anggap kasar kotor lah. Sehari ya kotornya dia 1 juta. Tapi dengan cara ya bubur pagi, toprak malam. Bubur, dia cuma jualan dari jam 7 pagi, ya jam 6 lah, jam 6 sampai jam 7, jam 9 udah habis bubur, udah tutup. Terus ketoprak, malam, dia habis maghrib, sampai jam 9 malam tuh udah habis. Laris dia dagangnya, saya nggak tahu gimana, tapi emang enak rasanya. Itu, bapak-bapak sama ibu-ibu, dan dia ngontrak. Tuh, anaknya kalau nggak salah udah kuliah yang pertama, saya lupa sih. Yang kedua, ada anaknya dua, yang kedua saya nggak tahu, udah kuliah. Jadi, kalau saya lihat, kalau memang secara produknya bagus, pricingnya pas, harganya juga harga sesuai pasaran sih. Dia nggak itu tinggi, nggak itu rendah, nggak sesuai pasaran. Laku bener. Tuh, itu contoh ya. Jualan. Warteg pun gitu. Cuman dalam hal ini, kalau kita mau bisnis food and beverage, makanan, ya lu harus capek. Jadi beli bahan baku, masak, ngolah, dan sebagainya. Apalagi sekarang nih, kondisi di Indonesia untuk food and beverage itu kurang bagus. Yaitu apa? Harga mahal, tahu kan? Jadi agak sulit. Ya, itu agak sulit itu ya. Kasihan. Jadi harga dibuat tetap, tapi porsinya dikit atau berkurang ya. Saya bilang berkurang. Saya nggak di kantin di mana kampus yang saya bilang kemarin, wartegan itu ya. Harganya tetap, tapi porsinya lebih kecil, bukan kecil sih, lebih dikit. Tuh, kan saya bilang kemarin tuh gitu. Terus strategi dia.
Tapi orang tetap datang karena harganya tetap kan dia ada paket ya, paket-paketan dia bilang, ya udah Mas, saya paketnya tetap cuman porsinya saya kecilin gitu. Tuh. Tapi sekarang ini harganya udah berubah. Udah berubah harganya karena mungkin tambah mahal ya. Itu produksinya tambah mahal. Kayak cabai, bawang ya gitulah. Saya nggak terlalu ngerti soalnya ya. Saya yang lebih paham istri saya soalnya dia sering ke pasar. Saya sih nggak ngerti. Ya, memang kadang duit belanja segini yang dulu cukup sekarang, kok beda ya belinya. Nah, itu. Memang ya itulah kondisi kita ya. Seperti itu. Terus next yaitu habis sasaran. Nah, ini menganalisis potensi keuntungan. Ini langkah 4. Harus dianalisis potensi keuntungan. Yaitu apa? Kalau kamu lihat di sini produksi nih, produksi. Kamu kok produksi 10 berapa, 20 berapa. Nah, dengan biaya tetap yaitu 50.000. Ini misalnya kita masak ya, masak-masakan nih. Biaya produksi 10 paket atau 10 box ya. Atau 10 apa namanya? Bukan unit ya. 10 apa namanya? 10 ya kalau saya sih biasanya 10 box sih. Kalau saya di itu box bisa gitu ya. 50.000. Nah, biaya tetap rata-ratanya berapa sih? Nah, biasanya biaya tetap rata-ratanya akan menurun nih. Makanya kalau harganya makin banyak, itu harganya bisa didiskon banyak. Seperti itu. Nah, itu sih sebenarnya. Jadi, kenapa kita bisa beli banyak itu lebih murah? Karena ya biayanya bisa lebih turun. Biaya lain-lain produksinya. Seperti itu. Ini keuntungan ya. Nanti kau bisa cek sendiri. Nah, kelima baru tentukan harga. Nah, dalam menentukan harga awal itu berdasarkan pasar. Ini saya bilang tadi price based market ya. Baru price based production atau price based cost. Cost itu adalah biaya. Tuh. Nah, ini value pricingnya. Value-nya apa? Barangmu. Beda nggak sama yang lain. Perceived quality pricing, kualitasnya, out pricing. Nah, terus kalau biaya penetapan harga, markup, return pricingnya berapa? Penetapan harga berdasarkan harga persaing atau disamakan sama harga persaing, bebas. Pak, kira-kira Pak, dua ini mana yang saya terapkan Pak? Kamu nggak bisa dua ini main kamu terapkan, nggak boleh. Jadi kurang lebih adalah, ya kamu lihat harga market sama harga biayanya berapa, kamu ambil tengah-tengah. Jadi harga produksi taruhlah 50.000 ya harga produksi. Kamu ambil 20% lah, 20%. 50% apa? Ya. Jadi mungkin jadi 60.000 kamu jual. 60 rata standar itu 20% ya. Nih, tuh. Example 20%. Tuh, example 20%. Itu udah kayak aturan tak tertulis ya. Tuh. Kamu ambil 20%, 60.000. Wah, ternyata jualannya 40.000, Pak. 45.000. Wah, kamu nggak bisa ngambil 20% keuntungan berarti. Di bawah 20%. Gimana, Pak? Boleh nggak? Ya, itu terserah kamu yang jualan. Tuh. Ini contoh nih. Saya tuh kemarin sama istri saya, sama anak saya, jadi kita ngopi. Ngopinya itu bukan di Starbucks, bukan di yang bagus lah. Jadi kita ngopi yang benar-benar otentik gems, ya hidden gems di dekat rumah kita di BSD yang mana menarik lah. Tuh, kita beli nih. Per orang, per manusia, saya, istri saya, anak saya, dan yang kecil dia yang lain lah. Jadi saya sama istri saya ngopi per kepala. Kalau yang anak saya berdua, yang satu kuliah, satu masih SD, dia bukan kopi, yang lain. Per kepala taruhlah rata-rata 30.000. 30.000, 35.000. Oke, clear ya di situ. Kunci. Terus kita ke Eon dong. Ke Eon beli nugget, beli ya yang itulah, yang minuman makanan dingin lah, frozen food lah. Tahu nggak? Frozen food itu harganya kurang lebih juga 30 ribuan. Jadi kita sama istri saya, buset ya, saya beli frozen food sama kopi 30 ribuan mirip. Yang satu kopi saat itu juga habis, seruput habis, jebret, frozen food bisa untuk beberapa hari. Kan gitu. Nah, cuman balik lagi di sini. Apa yang kita cari?
ya sebagai konsumen. Apakah kopi untuk prestis ataukah untuk memang kebutuhan apa sekunder atau premium? Primer, sorry. Kalau kayak frozen food itu kan kebutuhan primer ya. Kadang kan kita butuh makan untuk sehari-hari. Nah, kalau kopi kan enggak. Nah, itu contoh. Jadi makanya barang produksimu ini, misalnya kopi tadi, itu apa sih yang bisa buat mahal tuh? Kenapa? Why? Tuh. Wah, ternyata memang saya akuin kemarin tuh, wah, tempatnya bagus, keren, terus cozy. Ya wajar, kita bayar segitu wajar. Saya sih nggak apa ya, nggak terlalu komentar banyak lah. Tuh ya contoh. Nah itu. Langkah keenam, kamu kelola harganya. Oh, ini listrik ya. Nih, oke. Tidak menyangkut berapa nilai uang yang harus dibayar konsumen, tapi memiliki aspek strategis bagi perusahaan. Nah, ini contoh. Jadi, ternyata ada faktor lain. Jadi harus kamu kelola. Jadi dalam biaya produksimu harus kelola, oh listriknya terlalu mahal nih. Nah, karena listrik kan kamu nggak bisa ngotak-atik ya. Dari pemerintah ya, kan gitu ya. Nah, skimming sama penetration pricing untuk produk baru. Ya, jadi kalau ada produk baru, kamu harus bedakan di sini. Pak, bedanya apa? Kalau kamu skimming pricing itu biasanya gini. Kamu kasih harga mahal dulu, tinggi dulu, baru lama-lama turun. Kalau penetration pricing, kamu untuk harga masuk ke pasar. Siapa sih dagduk-dagduk nih? Aduh. Kalau penetration pricing itu itu dari apa namanya? Wait. Itu jadi dijual dengan harga rendah dulu, rendah ya, lebih rendah dari pesaing, ya. Ini lebih rendah dari pesaing, tapi kamu lama-lama mahal. Tuh. Jadi makanya kamu batasan harga dari pasar tuh berapa? Harga pasar 50.000. Kalau penetration kamu jual dulu 30.000. Ya, terus lama-lama naik. Bisa jadi di atas harga pasar. Kalau skimming enggak, kebalikannya. Nah, seperti itu. Biasanya yang pakai itu adalah penetration pricing. Contohnya adalah waktu itu Gojek. Ini saya ingat tuh, Gojek itu bakar duit habis-habisan. Promo inilah, promo itulah, bla 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 bla, murah. Kesannya memang murah, saya akuin. Nah, di saat-saat ini, sekarang ini, harganya itu udah relatif. Nggak semurah dulu. Itu contoh. Ya, tuh. Terus ini skimming ya. Tuh. Kenalannya tinggi, tapi lama-lama turun. Penetration beda. Nah, itu ya. Jadi orang lain-lain mau pakai yang mana. Nah, dia ada juga harga lain ya untuk masuk. Ada geographical pricing ya, sesuai negara. Contohnya apa, Pak? Yang harus kamu ingat tuh contohnya ini saya sering pakai itu geographical itu adalah fashion. Tahu fashion ya, baju, pakaian. Nah, saya contoh ambil merek-merek yang bermerek misalnya Adidas, Nike, terus apa namanya, Skechers dan sebagainya. Itu kita lihat harganya pakai dolar di Singapura sama di Indonesia tuh agak lain. Tuh, sesuai geographicalnya. Kenapa? Geographical di sini kita akan lihat apa? Pengirimannya. Semakin susah itu barang dikirim, semakin mahal. Pak, di Indonesia gimana? Indonesia mah gampang dikirim ya. Paling gampang Indonesia. Karena Indonesia itu kan penghubung Asia sama Australia. Ya, penghubung antara barat, enggak juga sih barat ya, sama Amerika itu enggak juga sih. Cuman rata-rata barang di Indonesia itu secara geographical enggak terlalu mahal. Tuh. Contoh adalah kemarin tuh iPhone. Why? Karena bahan bakunya bisa dibuat di Cina. Jadi ketika dirakit, dijual di Indonesia lebih murah. Price discount atau allowance. Nah, ini harga imbalan untuk apa? Ini di sini diskon ya, diskon-diskotan. Potong-potongan ya di sini ya. Di sini modifikasi harga dasar sebagai imbalan untuk perbuatan pembeli yang dianggap baik oleh perusahaan. Misalnya apa? Price diskonnya adalah kalian sudah beli 10 kali diskon. Nah, beli berapa kali dapat ini. Nah, itu contoh. Cash diskon. Harga pembeli dapat membayar dan cepat membayar tagihan. Di sini cash diskon ini adalah ya mungkin kalau kamu cepat bayarnya dapat diskon. Tapi kalau seringnya diskonnya adalah ya ketika kamu beli saat itu juga dalam waktu misalnya promo sampai tanggal 11 Mei besok gitu ya. Ya, kamu dapat diskon, tapi di luar itu enggak. Ini biasanya untuk jual beli misalnya mobil atau apapun itu yang
Beli saat ini, diskon saat ini, besok diskon berbeda. Nah, itu contoh. Itu contohnya itu. Quantity, ini semakin besar volume pembelian akan dapat diskon. Fungsional diskon. Jadi di sini pembeli melakukan fungsi-fungsi tertentu seperti pencatatan, penagihan maupun fungsi-fungsi lainnya dapat diskon. Misalnya kamu ngumpulin stroke. Apa sih stroke? Stroke kwitansi ya. Kwitansi nggak hilang selama 3 kali. Nah, kamu bisa tukar buktinya. Seperti itu. Tapi biasanya ditambahin lagi sama apa? Sama batas waktu. Yaitu apa? Misalnya dalam sebulan bisa ngumpulin 10 stroke. Dapat diskon segini. Nah, itu contoh. Ini biasanya di apa toko-toko kayak Matahari, Ramayana, atau mungkin di Sogo itu biasa pembelian selama bulan ini diskon berapa persen. Kumpulin berapa kali dapat diskon segini. Itu biasanya gitu. Atau yang terakhir seasonal discount. Potongan harga di luar musimnya. Jadi ini kasih batasan waktu tadi ya. Misalnya musim itu apa? Misalnya Idul Fitri dikasih diskon besar-besaran. Natal, tahun baru dikasih diskon besar-besaran. Itu contoh. Itu seasonal diskon. Terus berdasarkan segmen, ini diskriminasi. Diskriminasi ini bukan berarti jelek, tapi membedakan, discriminate. Discrimination ini, price discrimination ini adalah membedakan harga ya, berdasarkan apa? Segmen. Tuh, kelompok pembeli yang berbeda dikarenakan harga yang berbeda. Contohnya apa? Contohnya back segmen misalnya. Untuk pengunjung kafe A. Kafe A harga mahasiswa dan harga pelajar berbeda. Nah, dapat diskon. Itu contoh. Pasti sering ya. Diskriminasi berdasarkan bentuk produk. Versi produk yang berbeda dikenakan harga berbeda, tetapi tidak mencerminkan perbedaan harga secara proporsional. Ingat baik-baik, di situ ada kalimat ya, karena mereka nggak merugi. Tetapi tidak mencerminkan perbedaan harga secara proporsional, hanya dikenakan harga berbeda sesuai versi produknya. Biasanya produk, misalnya produk khusus tahun baru, wis dapat diskon. Harganya berbeda. Tapi nanti di luar tahun baru harganya lain lagi. Dan itu misalnya tadi kayak seasonal, seperti itu ya produknya. Atau limited edition. Nah, mobil limited edition harganya lain. Nah, seperti itu. Lebih mahal, iya, limited edition. Berdasarkan lokasi, produk sama tetapi tempat berbeda, harga berbeda. Pak, contohnya apa? Ini contohnya kalau di makanan, ini misalnya contohnya adalah di Indonesia, misalnya KFC atau Pizza Hut versi rasa Padang. Kamu ke Singapura kagak ada. Kamu ke Cina nggak ada. Itu versinya mereka lagi lain. Gitu. Itu contoh. Harganya lain. Itu makanan. Atau versi misalnya baju merek A mengeluarkan versi tahun baru Cina, Gongsi Facai di Indonesia sama di Singapura lain. Nah, itu. Ini limited edition. Biasanya sih bermain di limited edition biasanya. Berdasarkan waktu. Ini saya tadi ya waktu ya. Bulan ini sama bulan depan lain. Oh, selama liburan tahun baru sama liburan lebaran lain. Nah, ini biasanya gitu harga. Tergantung. Ini berdasarkan diskriminasi harganya berdasarkan ini. Kalau ini diskon, potongan ya. Penetapan potongan harga masuk. Nah, ini untuk bauran ya. Ada penetapan harga lini produknya, produk client pricing, fitur opsionalnya ya, fitur-fitur dari opsionalnya. Jadi fiturnya berbeda, harganya berbeda seperti itu ya. Yang wajib dibeli. Jadi penetapan harga untuk produk yang wajib dibeli. Jadi kamu kalau pengen diskon ini dapat harga ini kamu wajib membeli barang ini. Nah, itu contoh gitu. 2 bagian produk. Harga 2 bagian produk. Misalnya beli sepaket ini sama A. Nah, itu saya sering beli itu misalnya di Shopee ya. Saya beli barang misalnya beli barang A gitu ya, sepatu atau topi itu dapat sepaket. Nah, itu biasanya ya sebenarnya sih diskon ya, kurang lebih masuk semua tuh pricing strategi itu adalah diskon sebenarnya, price diskon. Jadi even kamu mau bundling lah mau apa itu sebenarnya price diskon sebenarnya. Penetapan harga untuk produk sampingan. Jadi produk utamanya apa, kamu dapat misalnya kalau di mall itu ini ada yang sedang diskon, mau nggak? Ya kita butuh nggak butuh ya sampingan. Sekumpulan produk sekaligus. Nah, ini biasanya untuk diskon akhir tahun, biasanya langsung beli produk banyak ya, sepaket apa gitu banyak gitu ya. Misalnya produk kitchen set. Nah, bisa di IKEA gitu ya. Ini ada kitchen set produk segini nih. Sebenarnya sih semua ini adalah strategi pemasaran yang mana menarik pelanggan dengan apa? Dengan pricing sebenarnya. Jadi lain ya pricing. Ini memang pricing itu agak apa ya, agak bukan agak sih, memang menarik untuk dilakukan.
Nah, kayak tadi saya kepikiran, contoh misalnya seasonal ini lagi kayak ada di Indonesia sampai bulan Juni pemutihan, pemutihan STNK harganya berbeda. Nah itu bisa diservisis di situ bisa pemerintah. Jadi ya itu bisa dipakai. Misalnya tadi ya diskon penggunaan jalan tol selama mudik Lebaran. Nah itu bisa juga. Jadi pricing itu bisa di mana-mana. Pricing itu memang dipakai. Kurang lebih seperti itu. Oke, sekian dulu. Saya akan share video. Ada pertanyaan sampai sini? Sambil saya siapkan video, ada pertanyaan kah kira-kira? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin saya share video. Semoga terdengar suaranya. Dan kemarin sempat enggak ya. Wait a minute. Dengan kemampuan seseorang atau sebuah perusahaan. Kedengeran ya tadi ya suaranya ya? Iya Pak, Terdengar nggak tadi suara? terdengar Pak. Oke, sip. Saya ulangi dari. Ini tolong diperhatikan karena ini pakai psikologi sedikit sih ya. Ya. Teknik menjual berkaitan erat dengan kemampuan seseorang atau sebuah perusahaan untuk mempengaruhi pikiran orang lain agar membeli produk yang dijualnya. Seperti yang ditulis oleh Gerald Zeltman dalam bukunya How Consumers Think, 95% keputusan pembelian terjadi di alam bawah sadar. Harga psikologis atau psikologis pricing adalah strategi penetapan harga berdasarkan teori bahwa harga tertentu dapat memiliki dampak psikologis pada seseorang. Dalam penerapannya, harga psikologis memperhatikan beberapa teori di bawah ini. 1. Kerugian terasa lebih berarti daripada keuntungan. Konsumen akan cenderung berpikir lebih mengenai kerugian yang akan ia terima daripada keuntungan yang akan ia dapatkan. Rasa rugi akan memberikan efek sakit yang membuat seseorang akan cenderung lebih mudah teringat dan cenderung menghindari mendapatkan kerugian. Hal ini membuat seseorang akan mencari keuntungan walau sangat sedikit dalam keputusan membeli sesuatu. Sebagai contoh, label harga pada keripik tempe ini tertulis Rp19.999. Seseorang akan berpikir bahwa harga acuan dari nominal tersebut adalah sebesar Rp20.000, sehingga ia akan memiliki keuntungan sebesar Rp1. Ini sangat berarti bagi seorang pembeli walaupun keuntungan yang ia dapatkan sebesar Rp1 saja. Pemanfaatan unsur mendapatkan keuntungan dan kerugian ini sangat efektif dalam strategi penetapan harga. Yang kedua, harga umpan. Untuk membantu calon pembeli membuat keputusan dan mempercepat datangnya konversi, maka perlu membuat harga lainnya. Harga lain itu disebut sebagai harga umpan. Harga umpan sebenarnya tidak berarti apa-apa. Bahkan tidak ada yang membeli atau memilihnya, namun keberadaannya bisa sangat membantu. Sebagai contoh, saya mempunyai 2 buah paket nasi dengan rincian sebagai berikut. Paket A, nasi, telur, lalapan, sebesar Rp6.000. Paket C, nasi, ayam, lalapan plus sambal, teh panas, sebesar Rp9.000. Dengan 2 pilihan seperti itu, maka pembeli akan sangat lama memilih antara paket A atau paket C. Kalau pilih paket A, hanya makan nasi dan telur saja. Tapi, kalau pilih paket C, bisa makan ayam, tapi harganya sedikit lebih mahal. Untuk mengatasi hal tersebut, kamu perlu menambahkan harga umpan dengan menambahkan satu menu lagi, seperti ini. Paket A, nasi, telur, lalapan sebesar Rp6.000. Paket B, nasi, telur, lalapan, teh panas sebesar Rp8.000. Dan paket C, nasi, ayam, lalapan plus sambal, dan teh panas sebesar Rp9.000. Dengan menambahkan paket B, maka calon pembeli kamu bisa memutuskan paket mana yang akan dia pilih.
dan kecenderungannya akan memilih paket C karena paket A dan B hampir mirip, sedangkan paket C berbeda, namun harga tidak jauh berbeda dengan paket B. Dan harga umpan inilah yang akan membuat konversi lebih cepat. Karena pembeli tidak butuh waktu lama untuk menentukan mana yang akan dia pilih. Sekarang tinggal kamu selesaikan dengan bisnis kamu. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, dan terima kasih. Oke, sip. Itu ya dari YouTube saya ngambil. Jadi yang bisa kita ambil di sini adalah seperti tadi decoy effect tadi, bahwa itu perusahaan atau produsen itu tidak berbohong dalam hal ini. Karena apa? Mereka sudah mendaftarkan harganya dan itu dipublish ke umum. Seperti itu. Pilihannya adalah balik lagi ke konsumen. Preferensi konsumen, consumer preference itu yang consumer preference, ya itulah yang penting. Jadi sebenarnya persepsi atau kalau saya bilang di sini kan psikologi ya, psikologi mempengaruhi konsumen itu sebenarnya adalah perception. Jadi di dunia psikologi kita sering bermain adalah perception, mindset dan sebagainya. Itu banyak dipakai, termasuk di dunia marketing atau jualan, sales. Jadi itu memang kita seperti apa ya, memberikan banyak pilihan yang itu akhirnya konsumen yang memilih. Nah, kalau saya kasih satu contoh terakhir ya sebelum selesai. Contoh adalah kamu di warteg. Tahu warteg ya? Warteg. Warteg tahu kan? Saya nggak tahu. Di Taiwan ada nggak model warteg? Saya nggak tahu. Ada nggak di Taiwan model warteg? Ada nggak? Di sana ada? Ada, Pak. Ada. Wih, ya. keren. Kopi Orang Indonesia yang jualan. toko nasi bungkus. Tapi bukan orang Indonesia yang jualan ya? Orang Taiwan juga, Pak. Orang Taiwan. Modelnya seperti warteg. Menunya banyak varian. Nah, dan harganya lebih kamu murah. tahu nggak sebenarnya permainan psikologisnya, tahu nggak? Itu preference di mana ketika dikasih banyak pilihan, konsumen itu bingung. Sebenarnya itu. Jadi konsumen itu atau manusia sebenarnya ketika dikasih banyak pilihan bingung, confused. What should I choose ya? Yang mana sih pilihannya? Tapi ketika dikasih sedikit pilihan, cuma ada satu atau dua, itu juga bingung. Contohnya apa coba? Who Wants to be Millionaire? Tahu ya, Who Wants to be Millionaire itu adalah salah satu eksperimen, sebenarnya kelihatan banget di mana ada dua pilihan jawaban. Pak, kan ada 4. Enggak. Kamu udah pakai bantuan, cuma tinggal 2. Kan biasanya cuma tinggal 2 ya, A atau B. Itu manusia juga bingung. Jadi yang aman itu adalah pilihan sedang. Jadi nggak terlalu banyak, nggak terlalu dikit. Tapi ketika udah terlalu banyak, kayak di warteg, kadang-kadang bingung. Kita mau makan yang mana ya? Seperti itu. Jadi ya itulah permainan kalau dalam marketing kalau kita ngomongin harga. Jadi semakin banyak produk yang bervariasi, harganya itu sebenarnya itu yang kita mainkan sebenarnya ya itu. Jadi kembali lagi ke kita, kalau kita mau bisnis sesuatu, makanya ketika banyak varian menu, ya harganya itu bermacam-macam, bervariasi. Dan itu memang untuk mengatur, mengelola preference dari konsumen itu sebenarnya seperti itu. Nah, pengelolanya gimana? Tadi balik lagi, ada banyak ya, diskon-diskon, kemudian tergantung terkait apanya, demografi, kemudian sebenarnya kalau saya sih di psikologi ada terkait culture ya, culture preference, di mana culture Indonesia, culture Asia, itu juga mempengaruhi, seperti itu ada juga. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, mungkin dari saya sudah cukup sekian, silakan di open cam, saya akan ambil gambar semuanya. Ya, baru selesai. Headset saya baru selesai ini 100%. Ya elah, udah selesai, baru selesai ini headset. Ya udahlah, yuk kita ambil gambarnya. Yang bisa aja, yang nggak bisa nggak apa-apa. Wait. Mana ya? Sebentar. Wait. Ini last gallery nggak bisa. Oke, ini aja. Yuk, saya ambil semuanya. 1, 2, 3. Oke, sip. Saya rasa cukup. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore waktu Indonesia. Kurang lebih mohon maaf. Ketemu lagi kita minggu depan. Ya, hati-hati semuanya. Jaga kesehatan. Assalamualaikum. Pak. Terima kasih. Ya, selamat siang. Terima kasih, Pak. Iya, hati-hati semuanya. Jaga kesehatan.